kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan nyata ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Yesus.
kami boleh menikmati berkat-berkat dari Engkau sendiri ya Tuhan. Bila curahan kuasa kudus ya Tuhan, mengurapi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Yesus. Puji sembah syukur hanya bagi nama Engkau. Biarlah Tuhan, setiap kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan nyata bagi hidup kami, dan kami boleh mengerti dan memahaminya. Tuhan, tolonglah kami. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita pada saat ini boleh merenungkan sebagian dari kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama boleh merenungkan untuk kebenaran dari firman Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan sama-sama untuk boleh belajar dalam kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Lagi dipersiapkan. Bapak Ibu yang terkait dengan Kristus, pasti kita menginginkan apa yang dinamakan kelimpahan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan untuk kebenaran dari firman Tuhan, yaitu hidup dalam kelimpahan karena oleh kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita akan sama-sama ya. Masih belum? Ya. Lanjut aja, saya akan membacakan di dalam Roma pasal 5 ayat 15. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan demikian: tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerah Tuhan yang memberkati kehidupan kita, kita boleh menikmati dan menawarkan bagi kita semuanya apa yang dinamakan kelimpahan bagi kita semuanya, yaitu kasih karunia dan anugerah yang besar bagi hidup kita. Rencana yang luar biasa bagi kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita, yang sebelum Tuhan jadikan bagi kita. Next. Ya, mungkin ada sedikit perenungan apa yang kita sering kita dengar, ya, dan kita yakin ya dengan hal ini bahwa lebih mudah ya untuk merusak ya daripada membangun. Ya. Lebih mudah ya merusak daripada membangun. Juga lebih mudah membangun ya daripada memperbaiki. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa Allah menciptakan manusia, bahwa semua itu karena kasih dan berkat Tuhan, dan di situ katakan ada kemuliaan Allah nyata bagi manusia. Namun karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, dikatakan firman Tuhan,
merusak semuanya. Juga kalau kita lihat oleh satu orang, Yesus Kristus telah hadir dalam kehidupan kita semuanya, dan segala sesuatunya dipulihkan. Bukan hanya memperbaiki, penuntasan di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara masalah dosa. Satu renungan lagi, lanjut. Iya, bahwa hidup itu adalah suatu pilihan. Ya, di sini ada gambaran apa, harta atau nyawa. Ya, kalau kita ditodong, ya saya ingat sempat ingat dengan firman Tuhan dari almarhum dari Umsi. Ya, kalau bapak ibu ditodong, kita berikan nyawa kita atau harta kita. Ya, katakan serahkan semua harta kita. Nyawa lebih penting, keselamatan itu lebih penting. Saudara yang terkasih, namun di dunia ini seringkali banyak sekali orang, manusia lebih memburu harta daripada keselamatan. Begitu juga seringkali juga kita sulit memilih. Andaikan ya kita diberi dua pilihan, mana yang akan kita pilih? Yaitu hidup kaya dengan orang yang gak kamu cintai, atau hidup miskin dengan orang yang orang yang kamu cintai. Pilih yang mana? Pilih dua-duanya. Iya, ya, hidup kaya dengan orang yang gak kamu cintai, ya, atau hidup miskin dengan orang yang kamu cintai. Suatu dilema, ya. Sisi lain, saya hidup enak mungkin dengan keberadaan kita, namun kita nggak cinta sebenarnya. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena belas kasihan, mungkin kita dijodohkan seperti itu. Ataukah kita memang benar-benar cinta? Apakah kita benar-benar cinta, namun kondisi tidak memungkinkan? Ya, kalau kita pada waktu pacaran, nggak mungkinlah kita hanya makan cinta saja. Ya, betul ya. Kalau kita hanya pacaran, kok nggak dirapi, ya rugi gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, ada suatu pilihan-pilihan bagi kita. Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, yang seringkali kita tidak menyadari bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita, bahwa rencananya itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Mungkin kita bertanya, mana mungkin kita dipilih tapi dunia sudah dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Bagaimana dengan dosa? Saudara, Allah sudah berpikir, karena kemahatauannya, bahwa manusia dia lihat bahwa apa yang diciptakan bahwa itu sesuai gambar dan rupa Allah gitu ya. Dan dia tahu suatu waktu rusak, dan suatu waktu manusia jatuh di dalam dosa. Dengan demikian kita lahir, apa yang akan diwujudkan ini, sadarlah bahwa kita sebenarnya menerima kemuliaan Allah itu bagi kita. Ada suatu anugerah yang besar bagi kita. Tuhan menciptakan kita bukan hanya suatu ciptaan aja kita bisa hadir dan datang ke gereja begitu saja. Namun Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Tuhan punya potensi bagi kita. Bukan soal masalah usia, bukan masalah keadaan, namun Tuhan menetapkan bagi kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Lanjut. Karena oleh satu orang kita tahu Adam dengan ketidaktaatannya membuat suatu pelanggaran dan kita didapat penghukuman, dan dosa itu mengakibatkan yaitu kematian kekal. Saudara, saya setahun lebih ya menanam jahe merah gitu ya. Ada bibit-bibit yang saya tanam dan saya ambil itu bibit rupanya bibitnya nggak bagus gitu ya. Dan di situ ada bercak gitu ya, daunnya itu ada sedikit bercak gitu ya. Pertama kali beberapa bulan saya potong. Nah, saya lihat di situ bahwa itu adalah suatu penyakit dan itu menyebar. Saya potong, ternyata tumbuh lagi.
tumbuh lagi yang apa namanya itu penyakit itu. Dan akhirnya berapa minggu yang lalu saya tebak semua, saya ambil dan saya ambil bibitnya. Saudara, kehidupan kita ya, karena dosa menjalar karena satu orang gitu ya, tapi penghukuman itu ada bagi manusia. Namun oleh satu orang dengan ketaatannya, yaitu Yesus Kristus, kita diberikan kasih karunia. Kehidupan kita menjadi hidup kekal. Lanjut, saudara, kita tahu dengan Adam sendiri, dengan ketidaktaatan Adam membuat kerusakan total, ya, dan ketidakmampuan total. Ada dua hal dengan ini, ya. Dengan ketidaktaatan Adam membuat suatu apa yang namanya kerusakan total dan ketidakmampuan total. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10, bagaimana Rasul Paulus membeberkan apa berbicara dalam mengenai manusia, begitu rusaknya, begitu lemahnya dan manusia. Apa dikatakan? Seperti ada yang tertulis ya, ini berkali-kali saya katakan. Karena apa? Seringkali manusia tidak sadar dengan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan? Tidak ada yang benar ya. Saya kalau katakan bahasa-bahasa yang apa ini kasar, ya, nggak ada yang benar, kuslu gitu ya. Ya. Kalau bahasa hari kuslu ya, karena sih benar gitu. Bahwa semua itu salah gitu ya. Dan dikatakan seorang pun tidak, satu orang pun dikatakan tidak ada yang benar. Bisa dibayangkan satu orang pun itu tidak. Dan penekanan dikatakan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Kata-kata berakal budi itu apa? Gak punya otak gitu ya. Arek cek bodoh, dicek goblok gitu, gak punya akal sama sekali gitu ya. Ya itu keluarkan di bahasa-bahasa manusia. Ya itulah kita sebenarnya. Kita sendiri adalah orang yang tidak berakal budi. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak ada sebenarnya orang sekali punya kerinduan, menginginkan apa yang namanya kebenaran gitu. Menginginkan kerinduan untuk datang kepada Allah, sebenarnya tidak. Dan ayat 12, apa yang dikatakan firman Tuhan? Semua orang telah menyeleweng. Semua orang itu apa? Selingkuh. Gambaran bagaimana Hosea menikahi pelacur gitu, melacur, ya, selingkuh. Kita lihat bagaimana kronologi peristiwa perencanaan Allah berbicara masalah karunia. Apa yang dikatakan yaitu bahasa teologinya yaitu tipologi dari Adam, bagaimana nabi-nabi. Suatu gambaran keselamatan itu seperti ini loh, gitu. Dan bagaimana Hosea bisa menikahi seorang pelacur dan sampai itu 3 kali melacur, gitu ya. Yang pertama kali sampai punya anak, yang kedua kali punya anak, dan ketiga kali. Bisa dibayangkan betapa mendongkolnya. Kita aja kalau punya istri selingkuh, pahit enggak? Sakit enggak? Sakit tahu gitu ya. Gitu ya. Sakit gitu ya. Dan ini Hosea gambaran, ya, istrinya melacur sampai punya anak, sampai tua pun melacur gitu. Sampai seperti gelandang, tapi Tuhan katakan, ambil itu istrimu kembali. Kehidupan Kristus seperti itu. Kehidupan kita itu adalah penyeleweng, sudah berzina. Memang tidak pantas kehidupan kita. Namun karena Kristus mengasihi kita, karena kasihnya begitu luar biasa, mengangkat hidup kita. Walaupun dengan kondisi nggak mungkin lah saya akan menikahi dengan mengambil. Saudara, dikatakan firman Tuhan, mereka semua tidak berguna. Ya memang tidak guna, tidak ada gunanya kalau seperti itu. Ya. Mereka tidak ada gunanya gitu, tidak ada manfaat. Seperti sampah kalau gitu ya. Kalau kita punya sampah nggak mungkin kita simpan, cepat kita buang. Tapi namanya sampah seperti itu masih jadi jual. Tapi sampahnya manusia, ya, merepotkan sekali, ya, merusak. Ya.
Dan dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada suatu kerinduan untuk berbuat baik. Seorang pun tidak. Bagaimana Paulus dengan tegas sekali, seorang pun tidak. Dan berkali-kali kata-kata ini berarti kehidupan benar-benar ada kerusakan dan kelemahan total dalam kehidupan manusia. Lanjut. Apa yang dikatakan suatu kerusakan total, gitu ya. Bahasa kerennya total depravity, ya. Depravity of man, yaitu suatu apa yang dikatakan manusia itu bahasanya itu ya, Alkitab itu apa? Kebejatan manusia, gitu ya. Manusia yang bejat, gitu ya. Kadang-kadang kenapa saya memberikan ini, gitu. Saya kadang-kadang berpikir gitu, kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari betapa parahnya dosa kita. Yang maksudnya kerusakan total bukan berarti rusak secara menyeluruh, ya, dalam setiap perbuatan kita. Kerusakan total bukan berarti kita tidak mempunyai hati nurani dan dorongan alami untuk berhubungan dengan Allah. Masih punya itu, ya. Bukan berarti kita sendiri untuk kecenderungan terus memang ngakunya dosa gitu. Tidak juga, sebenarnya kita ingin juga untuk baik, gitu ya. Bukan berarti kerusakan total yaitu tidak lagi ya mampu melakukan hal yang baik dalam pandangan Allah maupun manusia. Namun yang dimaksudkan dengan kerusakan total itu berarti ada suatu natur kerusakan dosa itu yang membuat suatu pikiran dan hati nurani ini, yaitu kehendak, hati, emosi, dan keberadaannya ini membuat kehidupan kita memang rusak, gitu. Tapi masih bisa dipakai. Nah, sisi lain, kerusakan total yang dimaksud di sini yaitu secara natur. Tidak ada sesuatu dalam diri manusia yang membuatnya itu layak, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar, gitu ya. Nggak layak, gitu ya. Nggak sesuai, nggak pantas. Ya, itu yang dinamakan kerusakan total. Yang kedua, yaitu apa yang dinamakan kelemahan. Lanjut. Apa yang dinamakan kelemahan total? Total inability, yaitu saat kehidupan kita bukan dengan apa namanya Tuhan Allah itu sendiri, dan mencari-cari di mana Engkau Tuhan. Yaitu kelemahan total, kita menjadi suatu kelemahan, yaitu orang yang belum lahir baru, yaitu tidak mampu melakukan, mengatakan atau memikirkan hal yang sungguh-sungguh diperkenan Allah. Kita tidak mampu melakukan, tidak mampu mengatakan atau memikirkan hal yang sungguh-sungguh yang diperkenan oleh Allah. Yang kita tidak ngerti apa yang dimaunya Tuhan, dikehendaki Tuhan. Sisi lain, kelemahan total ini yaitu ketidakmampuan mengubah arah hidupnya yang mendasar. Tidak tahu arah, yang penting hidup. Yang penting saya bisa dapat makan dan minum, gitu. Dan Allah menawarkan bagi kita semuanya, yaitu perlunya kehidupan kita benar-benar kehidupan yang lahir baru. Suatu perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang dinamakan kelahiran baru. Bukan hanya berbicara masalah baptisan. Itu tanda bahwa kehidupan kita memang harus dilahirkan. Dan ada suatu kepastian bahwa saya memang hidup dalam Kristen, ikut Kristus, bahwa saya memang lahir baru. Dan itu nyata dan dirasakan. Kalau sampai sekarang kita sendiri belum merasakan karunia Allah itu, perlu dipertanyakan apakah saya sudah lahir baru dalam hidup saya. Apakah yang kedua saya apakah sudah benar-benar total dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh kehidupan saya sendiri, karena aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di depan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini yang diperlu dalam kehidupan kita, yaitu secara total, baik kelemahan dan kerusakan itu
dihancurkan. Lanjut. Apa yang dikatakan? Semua manusia sudah berdosa dan mencari Allah. Manusia tidak lagi memiliki apa yang namanya kemampuan ya untuk mencari dan menemukan Allah. Sehingga secara umum kita katakan agama hanyalah satu sistem di dalam keterbatasan. Muncul kita punya KTP, ya Indonesia harus punya agama, ya sebagai sistem dia mampu menciptakan apa yang dinamakan kebaikan. Ya. Agama itu adalah semua menginginkan bahwa baik, ya. Punya moral, punya hubungan yang dinamakan sosial. Ditambah juga dengan pengetahuan dan pengawaman yang membuat manusia itu berpikir untuk menciptakan apa yang dinamakan tatanan kehidupan yang baik dan lebih baik dan lebih baik. Saya beragama supaya lebih baik, ya, punya moral, punya sosial, hubungan satu dengan lain. Gitu. Tadi malam saya mengadakan hal dialog, ya. Kalau saya Kristen tiap tahun saya mencoba membuat halal dialog, gitu ya. Saya bersama dengan mereka, saya menghormati mereka. Saya juga di sini. Agama itu berasal dari kata agamos, yang artinya tidak kacau. Kita punya agama supaya tidak kacau, gitu ya, supaya tertib. Apa yang dikatakan firman Tuhan juga demikian, ya, sama ya. Tertib dan bermoral. Yang secara umum sifatnya yaitu eksklusif, yaitu kita beda satu dengan lain, kita eksklusif gitu ya, dan radikal ya. Dari kata-kata radik itu akal dari akal, berarti kita ya kalau beragama itu harus radikal gitu ya. Ya tapi kadang-kadang kita salah pengertian ya. Sekarang kalau di TV orang-orang radikal itu hanya radikal seperti itu ya, radikal dan sakral gitu. Itu agama. Namun kalau agama yang itu hanya menghancurkan, merusak, memberontak, itu bukan agama, gitu ya. Itu namanya bidah atau sekte. Nah, kita bisa membedakan. Ya. Orang bisa mengatakan saya punya agama ini, agama itu, tapi tujuannya kalau hanya merusak, hanya menyakiti dan menghancurkan, itu bukan agama. Nah, kembali lebih dalam lagi apa yang dikatakan firman Tuhan itu secara umum. Dan secara khusus dikatakan apa firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 20 dengan tegas. Tuhan katakan, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu, ya, kehidupan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ya. Matius sama Lukas beda. Di sini lebih condong yaitu kata-kata kerajaan surga, yang satu kerajaan Allah, gitu ya. Saudara, yang kita tahu di sini suatu penegasan kita punya agama, kita beribadah juga ya. Tapi yang penting suatu standar kita sendiri dalam ibadah. Ya. Kalau agama kita dalam ibadah kita tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Waduh, tragis sekali, cukup berat sekali. Berat nggak? Sangat berat. Ya. Kita tahu bahwa hukum Bapa 10 sampai dikembangkan karena ketakutan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sampai sekitar 600 hukum. Makanya seringkali terjadi perselisihan dengan Yesus karena apa? Mau begini gak boleh, ini hari Sabat. Ya. Walaupun sakit, ini hari Sabat gak boleh. Makan gak sembarangan makan. Peraturan dari bawah sampai ke atas diatur sendiri rupa. Dari pakaian, dari keagamaan, dari baju diatur sendiri sampai detail. Makanya dikatakan mereka ini suci, kudus dalam arti kebenaran dirinya sendiri. Makanya Nikodemus datang pada Yesus, kaget. Nikodemus ini ahli Taurat, gitu ya, orang yang kaya, yang berpengaruh, gitu ya. Dia pimpinan agama. Namun dia dan kita akan menerima apa yang namanya kelimpahan kasih karunia. Saudara,
berlimpah. Bukan berarti pas-pasan cukup, tidak, tapi berlimpah akan kasih. Berlimpah akan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Lanjut, yaitu menerima kelimpahan karunia. Kita sebenarnya harus menjadi korban, yaitu maut sendiri, namun Yesus yang menggantikan bagi kita. Kita sendiri sebagai orang berdosa, kita patut dimurkai. Yesus sendiri, Allah sendiri, dengan Yesus kita mendapat pengampunan. Kehidupan kita yang kotor sebenarnya, ya, suatu gambaran yang kotor bagaimana kehidupan kita, ya. Kalau kita mungkin tidur suami istri gitu ya, satunya itu kotor, mulai pagi nggak mandi gitu, terus kerja di bengkel, maaf gitu ya, mungkin jadi apa ya, yang kerja kotor-kotor gitu ya, pulang tuh udah capek saya, kotor. Apakah kita nyaman pasangan kita? Pasti katakan bau. Kehidupan kita itu kotor ya, bau itu dirasakan. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, mungkin seharian istri gitu ya, masak gitu, kecapean, bau sana bau sini, ya. Pasti kalau malam itu masih bau juga ya. Saya pun juga merasakan juga kalau istri sudah masak seharian itu ya, bau minyak gitu ya. Tapi ya diam aja, ya. Yang empat gitu ya. Ya sama aja kan gitu, ya. Yesus sendiri yang menebus hidup kita, yang menyucikan dari kita. Kehidupan kita terlalu kotor, makanya kalau kita sendiri hanya mengucapkan hanya banyak sekali tindakan-tindakan yang kotor, bahwa kehidupan kita memang masih kotor ketika sekali seperti itu. Dan sepatutnya kita ini diberkahi oleh Yesus. Amarah dari Allah diledakkan, dan hidup kita penuh kelimpahan, hidup dengan kebenaran. Lanjut, berkelimpahan dikatakan firman Tuhan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di sini, yaitu hidup dalam kelimpahan, yaitu hidup dalam providensia Tuhan. Apa yang dikatakan providensia? Yaitu Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tidak ada kasih Allah yang memisahkan kehidupan kita. Apakah penderitaan, apakah penganiayaan, ataukah kekurangan, Tuhan katakan tidak ada yang memisahkan kasih Allah. Selama kita sendiri percaya kepada Kristus, punya komitmen di dalam Kristus, percaya sungguh dan mau merendahkan diri Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, dan Tuhan akan memelihara hidup kita semuanya. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Burung pipit hargani di rosing, iku tak pelihara. Apalagi engkau kehidupan kita. Jangan khawatir pada saat ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mungkin dalam kehidupan kita, kesulitan hidup, masalah pun juga, kita ikut Yesus punya hak sebagai anak-anak Allah. Yang artinya dengan demikian kita punya hak untuk minta. Dengan Tuhan kita punya kelimpahan di dalam kasih karunia luar biasa. Yang kedua dikatakan hidup dalam pergerakan rohani. Kehidupan kita bukan stagnan, ya. Bukan kehidupan kita yang mati, kehidupan kita hanya biasa-biasa. Allah menginginkan kehidupan kita yaitu bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal berapa ya? Ayat 10 dikatakan, ayat 10 nggak masalah. Kita ini buatan Allah. Jelas ya, pertama kita buatan Allah. Yang kedua, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang artinya kita ini buatan Allah, produknya Allah, tapi sudah rusak. Tapi setelah itu diciptakan kembali oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, dengan demikian ada suatu kelahiran yang baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diutus untuk melakukan pekerjaan baik. Halo Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita di dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan sebelumnya. Luar biasa loh.
tinggal kita sendiri dikorek-korek, tinggal kita sendiri mau bergerak atau enggak. Dosa yang besar juga salah satu, yaitu Tuhan katakan apa? Malas. Ini momok besar bagi kehidupan kita, yaitu kemalasan rohani bagi hidup kita. Mari belajar untuk berlari sampai tujuan, punya komitmen gitu ya, yang tekad gitu. Yaitu hidup dengan kelimpahan, dan saya membutuhkan itu. Lanjut. Yang kedua yaitu anugerah kebenaran. Yesaya mengatakan, Yesaya 6 katakan, segala kesolehan apa kebenaran kami seperti kain kotor. Manusia seringkali apa? Membenarkan dirinya sendiri. Dosa memang kita dosa, namun seringkali bahwa kehidupan kita merasa bahwa hidup kita itu benar. Ini yang sulit mendapatkan anugerah kebenaran. Makanya sekarang anugerah adalah pemberian Allah yang sebenarnya manusia tidak pantas menerimanya. Kebenaran kita seperti kain kotor sebenarnya, ya. Tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mampu meraih kebenaran dengan kekuatan diri sendiri. Kita tidak mampu mencapai standar moral Allah yang demikian sempurna, gitu ya. Jadi jangan anggap bahwa hidup kita itu benar. Jangan merasa benar, ya. Jangan merasa benar. Pujian sedikilah aku, ya. Mari biarlah Tuhan membuka hati kita supaya kita tepat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Hidup di dalam pembenaran Allah. Lanjut. Ya, istilah pembenaran ini saya sedikit nyinggung ya. Istilah pembenaran dalam bahasa Ibrani ialah hitzdik, yang artinya secara yuridis, secara hukum dikatakan menjelaskan bahwa status seseorang selaras dengan tuntutan hukum itu. Kita ini adalah orang-orang hukuman, namun oleh Kristus Tuhan sudah menghapus semuanya. Atau yang dinamakan pembenaran, yaitu mengubah suatu keadaan atau kondisi seseorang sehingga ia dianggap benar. Luar biasa ya. Lanjut ya. Yang kedua, istilah pembenaran dalam bahasa Yunani ialah dikaios, yang artinya tindakan mengumumkan secara hukum bahwa tuntutan hukum sebagai syarat untuk hidup telah dipenuhi bagi seseorang. Sebenarnya kita sudah divonis, ya, divonis dalam pengadilan bahwa kita adalah orang berdosa dan kita menerima hukuman. Namun karena seseorang, hukuman itu sudah dilunasi sebagai syarat untuk hidup telah dipenuhi bagi seseorang. Luar biasa. Ya, lanjut. Dampak dari pembenaran itu, Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita menyelidiki hati kita. Apakah hidup saya sudah dilahirkan baru? Apakah hidup saya bahwa hidup saya bukan aku lagi, namun oleh Kristus, dan kehidupan saya sudah diatur oleh kuasa Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa menikmati apa yang dinamakan damai sejahtera. Tuhan katakan damai sejahtera ku tinggalkan. Pada waktu dia naik ke surga, dia kata damai sejahtera ku tinggalkan. Berarti Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita hidup kita damai sejahtera, atau hidup kita sampai sekarang masih banyak sekali kekacauan, kekhawatiran? Maka hidup kita menyerahkan benar-benar penuh dalam Kristus. Karena oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima pemberian Allah. Dengan demikian kalau kita yakin dan percaya, gitu ya, kita berjalan dengan penuh pengharapan. Amin. Saudara yang kasih, kalau orang yang tidak punya pengharapan, hidupannya apa? Diingluk-loyuk. Yang dicari apa? Siapa ngerti di jalan ada nemu duit. Tapi kalau kita punya pengharapan dengan iman percaya karena kasih yang luar biasa itu menebus dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tidak akan khawatir lagi. Damai itu adalah iman kita. Tuhan bukan berarti menyingkirkan, bukan berarti dalam hati penderitaan. Tuhan bisa mengizinkan itu semuanya. Kayak kita di dunia
kekurangan Tuhan masih mengizinkan, tapi damai itu tetap ada di depan kita. Ini yang luar biasa. Ya. Apapun yang terjadi, kehidupan kita masih ada damai sejahtera yang Tuhan letakkan dalam hati, dalam kehidupan kita. Dan di situ kita boleh bermegah, bangga, karena kita punya pengharapan. Dan kita akan menerima apa yang namanya kemuliaan Allah. Ya, lanjut. Dan kita jadi perenungan bagi kita. Yakinkah engkau benar-benar hidupmu percaya kepada Kristus? Mari kita letakkan hidup kita kepada Kristus. I believe begitu luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya percaya-percaya, kita harus letakkan hidup kita. Apapun yang terjadi, berdoalah dan minta. Tuhan akan memberikan dengan luar biasa akan hidup kita. Selanjutnya, tidakkah kita patut bersyukur betapa kemuliaan, kasih karunia dan anugerah kebenaran itu melimpah bagi hidup kita. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu memberkati hidup kita. Terimalah kebenaran itu bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kita tunduk, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Mari kita lihat, biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Dan benar-benar, mungkin pada saat ini kehidupan kita sudah mulai kacau. Mungkin pada saat ini kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin pada saat ini banyak selaikan kekhawatiran yang ada di depan kita. Dan pada saat ini kita kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan sudah menjanjikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberikan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuju, bahwa adalah kebenaran senantiasa. Tinggal kita sendiri mau melakukan atau tidak. Oh, terima kasih Yesus. Pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Pada saat ini kalau kita sendiri mulai jauh dan kita mohon ampun, pertobatan itu yang penting. Belum dilahirkan kembali. Yesus, aku mengasihi Engkau, ampuni kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Aku bersyukur ya Tuhan untuk kelimpahan yang Tuhan tawarkan bagi kami. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu bagi hidup kami. Pulihkan hidup kami supaya hidup kami ya Tuhan penuh damai sejahtera. Menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami ya Tuhan hidup dengan ketenangan dan damai sejahtera. Limpah berkat, anugerah ya Tuhan berikan bagi kami. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Bukan dari kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Semua ini, ya Bapa, dipanjatkan dari dalam Kristus Yesus Tuhan yang ajar namanya. Tuhanku supaya berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya dan tinggalkan dalam hamba-Nya. Anak-Mu kiranya Tuhan selalu memberkati anak semua. Terima kasih Tuhan. Doa kami serahkan kepada nama Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang dapat kami dengar. Tuhan, hamba berdoa seluruh hamba-Mu yang terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini, baik singer, songwriter, sound system, ya Tuhan, operator LCD, pemain musik, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa bersekutu dengan Tuhan, apapun yang kami berbuat, bahwa bersekutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan berdoa, Tuhan memberkati semuanya, baik yang datang saja Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhan memberkati. Ya Tuhan, limpahkan anugerah-Mu, damai sejahtera Allah yang Kau janjikan sesuai dengan firman-Mu. Karena damai sejahtera Allah itu melimpah buat tiap-tiap pribadi, seluruh jemaat Tuhan yang datang ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dengan kasih karunia Tuhan. Berkat ilahi, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu melimpah buat semuanya. Hingga diberkati usaha pekerjaan-Mu, hingga diberkati anak-anak, hingga diberkati sekolah anak-anak. Tuhan, pergaulan mereka Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih
kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah itu melimpah sehingga kami pulang sampai di rumah dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Tidak ada suatu kekurangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Yesus memberkati. Silakan.